Aku suka kamu saat pakai gaya itu sayang, mau tidak nanti malam kamu seperti itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Sunardi menatap kosong keluar jendela. Hujan gerimis membasahi jalanan, persis seperti hatinya yang sedang hancur. Hari itu, ia baru saja resmi dipecat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan distribusi. Alasannya? Sebuah skandal yang tidak ada hubungannya langsung dengan pekerjaannya, tetapi cukup membuat citranya hancur di mata atasan. Semua bermula dari seorang pelanggan wanita yang selama ini sering datang ke kantornya. Ia memang akrab dengan wanita itu, bahkan terkadang bercanda agak berlebihan. Namun, siapa sangka, rekan kerjanya yang iri melaporkan ke atasan bahwa Sunardi terlibat hubungan spesial dengan pelanggan tersebut. Pak Sunardi, perusahaan tidak bisa menerima pegawai yang mencoreng nama baik kantor, ucap manajernya tanpa ekspresi. Sunardi tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu. Dalam hitungan hari, ia kehilangan pekerjaan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Di rumah, istrinya, Wati, menyambut dengan tatapan khawatir. "Kenapa, Pak? Kok pulang cepat?" Sunardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap istrinya dalam diam. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia berkata, "Aku dipecat, Wati." Wati membelalakan mata. "Apa? Kok bisa?" Sunardi menjelaskan dengan suara lemah. Wati menghela napas panjang. "Ya Allah, Pak. Terus sekarang gimana? Kita butuh uang buat bayar cicilan." "Aku bakal cari kerja lagi," kata Sunardi, berusaha menenangkan. Tapi ia sendiri tahu, mencari pekerjaan di usianya yang sudah kepala 5 bukanlah perkara mudah. Beberapa minggu berlalu. Sunardi sudah mencoba melamar ke beberapa tempat, tapi semuanya menolak dengan alasan usia. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah sementara ke rumah anaknya, Bayu, yang tinggal bersama istrinya, Laras. Bayu adalah anak sulungnya yang baru menikah setahun lalu. Rumah mereka sederhana, tetapi cukup nyaman. Laras, menantu Sunardi, adalah perempuan berparas cantik dengan kulit putih bersih dan senyum menawan. Saat Sunardi pertama kali menginjakkan kaki di rumah Bayu, Laras menyambutnya dengan ramah. "Bapak sehat? Silakan masuk," ujarnya lembut. Sunardi mengangguk. "Terima kasih, Laras. Maaf merepotkan." "Ah, enggak apa-apa, Pak. Anggap saja rumah sendiri," jawab Laras. Bayu bekerja sebagai supervisor di sebuah pabrik dan sering pulang larut malam. Sementara itu, Laras hanya seorang ibu rumah tangga. Hari-hari mereka di rumah berjalan seperti biasa, hingga akhirnya Sunardi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebagai lelaki yang sudah lama berumah tangga, Sunardi awalnya menganggap Laras sebagai menantu yang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa Laras bukan hanya sekadar menantu, ia adalah perempuan muda yang penuh pesona. Setiap pagi, Laras selalu mengenakan pakaian rumah yang sederhana, tetapi tetap terlihat menarik di mata Sunardi. Apalagi ketika ia sedang memasak di dapur dengan gerakan yang begitu anggun. "Pak, sarapannya sudah siap," kata Laras suatu pagi. Sunardi hanya tersenyum. "Kamu memang rajin, Laras. Beruntung Bayu punya istri sepertimu." Laras tertawa kecil. "Ah, Bapak bisa saja.
Percakapan-percakapan kecil seperti itu semakin sering terjadi. Sunardi mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Laras. Tatapannya selalu mengikuti Laras kemanapun ia pergi di dalam rumah. Suatu sore, saat Bayu belum pulang kerja, Sunardi sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Laras datang membawa segelas teh hangat. "Pak, ini tehnya." Sunardi menerima dengan senyum. "Terima kasih, Laras." Laras duduk di sofa sebelahnya. "Bapak belum dapat pekerjaan." Sunardi menggeleng. "Belum ada yang cocok." Laras menghela napas. "Kasihan Bapak. Padahal Bapak pasti masih kuat kerja." Sunardi menatap Laras lekat-lekat. "Iya, masih kuat. Tapi mungkin memang belum rezekinya." Mereka terdiam sejenak. Sunardi bisa mencium wangi tubuh Laras yang lembut. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Ia berusaha mengendalikan diri, tapi dalam hati kecilnya, benih-benih perasaan aneh mulai tumbuh. Hari-hari berlalu, dan Sunardi semakin nyaman berada di rumah itu. Bayu yang sibuk kerja jarang ada di rumah, sementara Laras selalu ada di sekitar Sunardi. Semakin sering mereka berinteraksi, semakin kuat pula ketertarikan yang mulai ia rasakan. Sampai pada suatu malam, saat Bayu sedang lembur, Sunardi dan Laras duduk berdua di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, menciptakan suasana yang begitu tenang. "Laras, kamu betah di rumah?" tanya Sunardi pelan. Laras mengangguk. "Betah, Pak. Apalagi sekarang ada Bapak, jadi ada teman ngobrol." Sunardi tersenyum. "Kalau aku boleh jujur, aku merasa lebih muda sejak tinggal di sini." Laras menatap Sunardi dengan kening berkerut. "Maksudnya?" Sunardi menatapnya dalam-dalam. "Aku merasa nyaman di sini. Mungkin karena kamu selalu perhatian." Laras tertawa pelan. "Ah, Bapak ini kan sudah tugas menantu buat perhatian ke mertua." Sunardi mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Ia tidak hanya merasa nyaman. Ia mulai menginginkan sesuatu yang lebih. Dan itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya, Sunardi semakin terbiasa dengan kebersamaannya dengan Laras. Ia bukan lagi sekadar mertua yang tinggal sementara. Ia kini seperti bagian tetap dalam kehidupan rumah tangga Bayu dan Laras. Semakin lama, Sunardi semakin berani dalam menunjukkan perhatiannya kepada Laras, dan yang lebih mengejutkan, Laras tidak menunjukkan tanda-tanda menolak. Suatu siang, saat Bayu masih di tempat kerja, Laras sedang membersihkan meja makan setelah makan siang bersama. Sunardi duduk di kursi, memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Laras, kamu capek nggak setiap hari ngurus rumah sendirian?" tanya Sunardi, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Laras menoleh dan tersenyum. "Ya lumayan, Pak. Tapi sudah biasa." Sunardi mengangguk pelan. "Kalau ada yang bisa bantuin, pasti lebih ringan, ya?" Laras tertawa kecil. "Iya, sih. Tapi kan Bapak di sini buat istirahat, bukan buat bantuin saya beres-beres." Sunardi ikut tertawa, tapi hatinya semakin tak karuan. Laras terlalu manis, terlalu lembut, terlalu menggoda tanpa sadar. Hari itu, Sunardi mulai berani melontarkan kata-kata yang sedikit berbeda. Saat Laras sedang mengangkat jemuran, Sunardi menghampirinya dan berkata, "Kamu cantik sekali, Laras." Laras menoleh cepat, terlihat sedikit terkejut. Pak, Bapak bercanda ya?" Sunardi tersenyum tipis. "Aku serius. Bayu beruntung punya istri seperti kamu." Laras tersipu, tapi ia tidak menanggapi lebih jauh. Sunardi tahu itu bukan tanda penolakan, dan itu cukup untuk membuatnya semakin berani. Suatu sore, hujan turun deras.
Laras baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar dengan pakaian rumah yang sedikit lebih santai. Sunardi yang sedang duduk di sofa langsung menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Laras, sini sebentar," panggil Sunardi. Laras berjalan mendekat dan duduk di sofa berseberangan dengannya. "Ada apa, Pak?" Sunardi menatapnya lekat-lekat. "Aku senang di sini. Kamu bikin aku merasa dihargai, diperhatikan." Laras tersenyum kecil. "Ya, Pak. Bapak kan bagian dari keluarga." Sunardi menghela napas panjang. "Aku sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti ini. Istriku, Wati, makin hari makin sibuk dengan dunianya sendiri. Aku merasa sendirian, Laras." Laras tampak sedikit canggung. "Bapak jangan mikir yang aneh-aneh. Semua pasti ada jalannya." Sunardi menggeser duduknya lebih dekat. "Dan aku merasa jalan itu adalah kamu." Laras menegang, tetapi tidak langsung beranjak pergi. Hujan masih deras di luar, suara petir menggelegar sesekali. Sunardi bisa melihat pipi Laras sedikit merona. Ia mencoba meraih tangan Laras, dan meskipun awalnya ragu, Laras tidak langsung menarik tangannya. Sunardi tahu, ini adalah tanda bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. "Laras," bisiknya, "kamu tahu aku tidak akan menyakitimu, kan?" Laras terdiam. Matanya bertemu dengan mata Sunardi, seakan sedang mencari jawaban atas kebingungan yang mulai merayapi dirinya. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam, ketegangan semakin tak terbendung. Dan itu baru awal dari segalanya. Sejak sore hujan deras itu, hubungan antara Sunardi dan Laras menjadi semakin samar. Tidak ada lagi batas yang tegas antara mereka. Laras, yang awalnya masih menjaga jarak, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi menghindari tatapan Sunardi, tidak lagi menarik diri saat tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Sunardi tahu, ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang berkembang di antara mereka. Dan ia tidak berniat menghentikannya. Suatu siang, saat Bayu masih di kantor dan rumah terasa sepi, Sunardi duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi yang dibuat Laras. Wanita muda itu duduk di hadapannya, mengipasi wajahnya dengan tangan karena cuaca begitu panas. Sunardi tersenyum melihatnya. "Kamu kepanasan, Laras?" Laras mengangguk. "Iya, Pak. Listrik mati, jadi kipas angin juga enggak nyala." Sunardi meneguk kopinya perlahan, lalu menatap Laras lekat-lekat. "Kamu tetap cantik, bahkan saat kepanasan begini." Laras tersenyum kecil, tapi tidak menolak pujian itu. Sunardi semakin yakin bahwa Laras mulai menikmati kebersamaan mereka. "Laras," panggilnya pelan. "Hem." Sunardi menyentuh tangan Laras di atas meja. Ia bisa merasakan kehangatan kulitnya, dan yang lebih mengejutkan, Laras tidak menarik tangannya. Mereka bertatapan dalam diam, membiarkan perasaan yang selama ini mereka pendam berbicara sendiri. Sunardi menggeser duduknya lebih dekat, menatap Laras dengan penuh perasaan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu," bisiknya. Laras menelan ludah, matanya sedikit gelisah, tetapi ia tetap diam di tempatnya. Sunardi mengangkat tangan Laras, menggenggamnya erat. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahannya. Kamu membuatku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang." Laras menggigit bibirnya, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun, detik berikutnya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah Sunardi duga. Ia mengeratkan genggaman tangannya. Itu adalah jawaban yang Sunardi butuhkan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Setiap kali Bayu tidak ada di rumah, Sunardi dan Laras memanfaatkan waktu untuk menghabiskan momen bersama. Mulai dari sekedar berbicara dengan tatapan penuh makna,
hingga sentuhan-sentuhan kecil yang semakin lama semakin sulit dikendalikan. Hingga akhirnya, pada suatu malam ketika Bayu harus pergi dinas keluar kota selama 2 hari, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh sepenuhnya. Malam itu, Sunardi duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Laras keluar membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Sepi ya kalau Bayu enggak ada," kata Laras pelan. Sunardi menoleh dan tersenyum. "Tapi kamu tetap di sini, kan?" Laras menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang berbeda malam itu, sebuah isyarat yang tidak bisa diabaikan. Sunardi menyentuh pipi Laras perlahan. "Kamu tahu, sejak aku tinggal di sini, aku merasa lebih hidup." Laras tidak menolak sentuhan itu. Ia hanya menatap Sunardi dalam diam, seakan menunggu sesuatu. Dan malam itu, mereka akhirnya melangkah lebih jauh. Apa yang selama ini hanya sebatas perasaan yang dipendam, kini berubah menjadi kenyataan. Sunardi dan Laras melewati batas yang seharusnya tidak mereka langkahi. Mereka tenggelam dalam perasaan yang semakin sulit dihentikan. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, seseorang telah mengawasi mereka. Dan malam itu, sebuah bencana yang lebih besar sudah menanti mereka. Malam itu, Sunardi dan Laras merasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan, hanya hasrat yang sudah terlalu lama tertahan. Mereka tidak menyadari bahwa di luar rumah, seorang tetangga telah mengintip dari balik jendela yang tidak tertutup rapat. Tetangga itu, Bu Sumi, dikenal sebagai ibu-ibu yang suka mengamati kehidupan orang lain. Begitu melihat apa yang terjadi di dalam rumah, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan keterkejutannya. Tanpa pikir panjang, ia segera bergegas ke rumah ketua RT. Pagi harinya, suasana rumah masih terasa biasa. Sunardi duduk di meja makan sambil menikmati teh yang dibuat Laras. Mereka bertukar senyum kecil, seakan berbagi rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Laras yang sedang di dapur menoleh dengan kening berkerut. "Siapa pagi-pagi begini?" Sunardi ikut bingung. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, wajahnya langsung pucat. Di depan rumah, berdiri ketua RT, beberapa tetangga, dan yang paling membuat Sunardi panik, istrinya, Wati. "Laras, keluar kamu!" Suara Wati menggelegar, matanya penuh amarah. Laras keluar dari dapur dengan wajah ketakutan. "Ada apa, Bu?" Bu Sumi, yang sejak tadi berdiri di barisan depan, langsung menunjuk Laras. "Kami semua sudah tahu apa yang kamu dan mertuamu lakukan tadi malam." Jantung Laras dan Sunardi seketika berdegup kencang. Sunardi mencoba tetap tenang. "Apa maksudnya, Bu Sumi?" "Jangan menuduh sembarangan." Bu Sumi mendengus. "Jangan pura-pura. Aku sendiri yang melihat kalian. Aku tahu apa yang kalian lakukan di rumah ini saat Bayu tidak ada." Warga mulai berbisik-bisik. Ketua RT menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Pak Sunardi, Laras, apa benar yang dikatakan Bu Sumi?" Laras menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Sunardi mencoba mencari alasan, tapi Wati tidak memberi kesempatan. "Pak!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sunardi. Wati menangis penuh emosi. "Aku enggak percaya. Kamu tega menghancurkan keluarga kita." Laras juga menerima tatapan penuh kebencian dari warga sekitar. "Perempuan enggak tahu diri. Itu mertuamu sendiri," seseorang dari kerumunan berteriak. Suasana semakin panas. Warga menuntut agar keduanya dihukum secara adat.
Ketua RT akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan mereka di balai desa untuk menyelesaikan masalah ini. Di balai desa, Bayu akhirnya tiba setelah dihubungi oleh warga. Begitu melihat istrinya menangis di sudut ruangan dan ayahnya duduk dengan wajah penuh penyesalan, ia langsung tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi? Suara Bayu bergetar. Ketua RT menjelaskan semuanya dengan suara berat. Bayu, ini berat. Kami harus mengambil keputusan. Bayu menatap Laras dengan mata penuh kekecewaan. Laras bilang ini bohong. Laras hanya tertunduk, air matanya mengalir deras. Bayu menoleh ke ayahnya, berharap setidaknya pria itu menyangkal. Tapi Sunardi tetap diam, tidak berani menatap anaknya. Bayu menggeleng pelan. Kalian menghancurkan semuanya. Ketua RT akhirnya mengeluarkan keputusan. Laras diusir dari kampung, sementara Sunardi harus pergi meninggalkan rumah Bayu. Warga tidak lagi bisa menerima mereka setelah apa yang telah terjadi. Laras jatuh berlutut, menangis histeris. Bayu, aku menyesal, maafkan aku. Tapi Bayu tidak menoleh lagi. Ia sudah kehilangan rasa percaya pada wanita yang dulu ia cintai. Sunardi, dengan langkah berat, meninggalkan balai desa. Hidupnya hancur karena satu kesalahan besar. Kini, ia hanya bisa menyesali semuanya. Dan di belakangnya, suara tangisan Laras masih menggema, menjadi saksi bahwa malam itu telah menghancurkan lebih dari sekadar kepercayaan, ia telah menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.